Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini luar biasa nih. Dua orang tamu ini orang-orang hebat rupanya. Mereka masih muda. Ganteng-ganteng lagi. Luar biasa. Ini orang Subul Salam. Ya. Dan keduanya ini memang luar biasa, orang-orang hebat lah. Nah, jadi saya perkenalkan, yang pertama adalah Ketua IPKB Indonesia Kota Subul Salam yang bernama M. Pranata Astaman SHMH. Selamat datang. Kemudian yang kedua ini adalah namanya Untung Surapati. Selamat datang. Datang, Pak. Nah, nanti tentang Untung Surapati nanti kita bahas. Nah, hari ini kita berbincang tentang genre. Ya, tentang genre ini mungkin hal yang memang penting bagi kita untuk generasi muda, khususnya di Kota Subul Salam. Ketua IPKB M. Pran Astaman ini adalah anak muda Subul Salam ini. Sebelum tugas di KB, di mana ya? Di bagian hukum Sedako Subul Salam. Pernah saya jumpa. Iya. Baru saya teringat. Oh iya, hukum. Baik. Hari ini beliau sudah menjadi PNS di BKKBN dan beliau ditunjuk sebagai Ketua IPKB Kota Subul Salam. Tentang genre, bisa diperjelas tentang genre. Apa itu genre? Baik, Pak Jainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi genre itu adalah generasi berencana, yaitu usia dari 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Nah, itu genre. Jadi semuanya yang para remaja, baik itu remaja awal, remaja tengah, remaja akhir sampai usia 24 tahun, itu masuk dalam kategori generasi berencana. Dari umur berapa tadi? 10 sampai 24 tahun 10 sampai 24 yang belum menikah. tahun. Belum menikah lagi ya? Iya. Dinamakan masuk dalam kategori genre. Apa ya kerjaan genre itu ya? Jadi genre itu salah satunya, apalagi menjadi masalah nasional, adalah pencegahan stunting, Pak. Jadi stunting karena kita ketahui bahwasanya terutama di Kota Subul Salam itu kita ini pernah menjadi nomor 1 terjelek, Pak, di tahun 2022. Jadi berkat kerja sama semua pihak termasuk genre juga, alhamdulillah sekarang kita sudah di pertengahan dari 23 kabupaten kota. Jadi salah satunya ya kita pencegahan stunting. Memang persenan kita juga masih cukup tinggi, 19% sekian. Di mana target pemerintah itu kan kita di bawah 14%. Ya. Mudah-mudahan ada Ananda Untung di tahun 2026 kita bisa mungkin di bawah 14%. Dan juga tugas genre ini ya salah satunya tentang teriak KRR, Pak. Jadi kita mengajak para remaja ini jangan kita melakukan pernikahan di usia dini, yaitu kembali jangan ada pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini. Nah, iya. Ini anak muda ini dijaga ini pergaulan ya kan. Nah, betul, terus. Pak. Jadi perempuan kalau bisa kita mengajak pendewasaan usia perkawinan dengan laki-laki. Cukup dewasa lah gitu ya untuk menikah itu ya. Cuman ada kategorinya dari kami Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kalau yang laki-laki itu di atas 25 tahun, yang perempuan di atas 21 tahun. 25 sama 25 untuk laki-laki. Ya, 25 laki-laki di atasnya. Iya. Perempuan 21 tahun. Baru bisa menikah ya? Iya, sebaiknya karena siap untuk dibuahi secara fisik, mental, pendidikannya dan ekonomi insya Allah sudah siap, Pak. Berarti cukup ideal seperti itu ya. Iya. Dan juga kita mengajak jangan sampai terjadi seks pranikah. Apalagi kita Provinsi Aceh, Kota Subul Salam, kota syariat Islam, ya jangan sampai ini terjadi seks pranikah. Nah, ini yang mengakibatkan nanti terjadinya ya pernikahan dini juga. Dan itu haram lagi, Pak. Ya kan haram. Haram, Pak. Pranikah itu kan haram lah gitu ya. Haram. Jadi nggak boleh itu. Nggak boleh. Menjaga itu. Inilah tugas-tugas daripada kita semua ya kan. Betul. Bukan cuma BKKBN, tapi tugas kita semuanya untuk menghindari itu. Ya. Dan yang terakhir, kita juga menghindari jangan sampai terjadinya nafsa narkotika, adiktif, narkoba dan lainnya. Karena kita ketahui bahwa Subul Salam ini tinggi sekali angka nafsanya, Pak. Iya. Jadi kita mengajak nafsa tadi. Jadi kita mengajak ya remaja kita ini jangan sampai terjerumus karena akan hancur generasi kita nanti ke depannya. Makanya dari Triad KRR ini kita mengajak
genre-genre yang ada di Kota Subuh Salam untuk berbuat, berkarya, ya, sehingga kita merubah pola pikir para remaja ini yang masih bimbang ini. Iya, betul. Nah, itulah kita masukkan edukasi dan kegiatan-kegiatan. Pak, baik. Nah, hadirin, ya, pemirsa yang berbahagia, tentu kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua IKB tadi, IPKB, Bapak Pranas Astaman ini. Genre itu ya generasi berencana. Kemudian ya beberapa hal yang mesti kita jaga adalah jangan nikah usia dini. Jangan cepat-cepat nikah. Cukup umur dulu. Umur 21 untuk perempuan dan laki-laki di atas 25 tahun. Betul. Itu ideal. Nah, kemudian yang kedua adalah hindari seks pranikah. Nah, ini jaga anak-anak kita untuk biar terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah nafza. Narkotika ini berbahaya sekali ini. Jadi 3 hal ini mesti kita sadari bahwasanya tanggung jawab kita bersama, bukan cuma BKKBN, semua kita semua. Ya, semua kita bertanggung jawab terhadap itu semuanya. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita kembali ke ini nih, duta genre kita. Kita ini ke Untung Surapati. Nah, ini namanya luar biasa nih, Untung Surapati. Beliau lahir di Medan 16 Agustus 2006. Alamat Blangkarung, Aceh Besar. Untuk sekarang di Blangkrung, Pak, di Aceh Besar. Oh, sekarang berarti ini biodata lama ya berarti ya? Iya, Pak. Yang terbaru ya, sementara kuliah ya. Baik. Ini saya bacakan saja profil beliau, Untung Surapati. Pendidikan SD Negeri 101858. Kemudian SMP SW itu apa? Swasta, Pak. SMP swasta Abdi Karya Talapeta. Di mana itu? Di Deli Serdang juga. Deli Serdang. Kemudian SMA Negeri 1 Simpanggiri. Nah, ini saya katakan SMA Negeri 1 Simpanggiri. Kemudian sekarang beliau di Universitas Program Studi S1 Pendidikan Dokter. Luar biasa dokter. Semester berapa dokter? Sekarang udah semester 4, Pak. Semester 4. Untuk di Subuh Salam tinggal di mana? Saya tinggal di Penanggalan, Pak. Penanggalan? Di mana daerah Penanggalannya? Di daerah Barto. Daerah Barto? Iya. Oh, daerah Barto. Untung Surapati. Baik, ini prestasi beliau. Yang pertama, Duta Genre Aceh 2025. Wakil 1 juara 1 ya? Wakil 1 putra ya? Wakil 1 putra itu juara 2, Pak. Oh, juara 2. Itu juara 2 untuk tingkat provinsi Aceh gitu ya? Provinsi Aceh. Nah, perwakilan Subuh Salam. Kalau untuk perempuan ada? Ada, Pak. Berarti dua-duanya dapat? Ya, jadi untuk Duta Genre ini diambil berpasangan. Jadi juara 1-nya itu ada 2 putra-putri, begitu juga dengan juara 2 dan juga juara 3. Oh, berarti kali ini putra dulu yang dihadirkannya. Baik. Kemudian juara 2 karya tulis ilmiah. Luar biasa nih, Bioteknologi Tingkat Nasional 2023. Top 10 lomba karya tulis ilmiah nasional, Competition of Food and Agriculture. Ini bahasa Inggris nih. Ulangi lagi nih bahasa Inggris nih. National Competition of Food and Agriculture Innovation. Ya, tingkat nasional 2023. Kemudian top 10 lomba karya tulis ilmiah National Research and Innovation Fair. Tingkat nasional 2023. Duta Siswa Provinsi Aceh 2024. Wah, luar biasa. Duta Siswa berarti saat menjadi siswa. Siswa 2024. Duta Siswa Indonesia Peduli Sosial Utama tingkat nasional 2024. Kemudian lagi banyak ini, prestasinya luar biasa, pemirsa. Juara 1 lomba peneliti belia LPB tingkat nasional 2023. Juara 2 Jingle Dance Creation Challenge. Jingle Dance Creation Challenge BKKBN tingkat provinsi 2024. Disco, menari. Iya, Pak. Luar biasa. BKBN juga ini namanya. Ada juga menari BKBN ya. Luar biasa.
Kemudian harapan 2, pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala 2025. Luar biasa. Kemudian juara 1, pemilihan duta pelajar Kamtibmas tingkat kota tahun 2022. Kemudian juara 1, Olimpiade Sains Nasional OSN bidang ekonomi tingkat kota 2023. Kemudian juara 2 Olimpiade Sains Nasional OSN bidang ekonomi tingkat kota 2023. Banyak ini, luar biasa. Nah, ini kemampuannya lagi nih, kemampuan beliau dari Untung Suropati ini. Saya bacakan aja. Communication, public speaking, debater, leadership, bahasa Inggris semua ini. Writing skill, easy writer, computer skill, Microsoft Office, design poster. Kemudian, nah ini jadi luar biasa juga nih, berarti jago bahasa Inggris juga nih. Mudah-mudahan ya kan, sampai di tingkat mahasiswa bisa terus istiqomah, ya Untung kan. Nah, baik, Untung adalah duta genre Subuh Salam. Bagaimana ceritanya itu? Iya, kemarin untuk perjalanan saya Pak untuk menuju ke duta genre tingkat provinsi Aceh, itu untuk seleksinya tuh ada beberapa tahap tuh Pak. Ya. Mulai dari seleksi berkas, dan juga ketika lulus seleksi berkas saya langsung lanjut ke sesi ujian tulis. Nah, di mana ujian tulis itu diseleksi terkait tentang diujiankan terkait tentang sejarah dan juga pengetahuan kita tuh terkait tentang genre itu sejauh apa gitu. Nah, ketika udah lolos ke seleksi tulis, saya syukurnya saya berhasil melaju ke tingkat wawancara nih Pak. Wawancara. Tahap akhir Ya, dari tahap seleksi akhir ya. ajang duta ini. Di mana situ wawancara diseleksi dari kepribadian, ditanyain dan juga ditanyain terkait tentang sepengetahuan kita tentang Bangga Kencana itu seperti apa gitu. Ya. Nanti itu Tentang program BKBN-nya, iya Pak, BKBN betul, gitu ya. betul. Ada juga namanya Quick Wins, itu adalah program dari BKKBN juga, itu juga ditanya. Jadi pokoknya seputaran genre lah gitu Pak. Genre. Nah, ketika udah selesai dan syukurnya saya berhasil lulus nih Pak di duta genre ini menjadi finalis dan mewakili Kota Subuh Salam di tingkat provinsi gitu. Dan akhirnya Syukurnya saya berhasil meraih juara 2 juara duta 2. genre Aceh 2025. Nah, sekarang setelah menjadi juara 2, tentu ada tindak lanjut. Iya Pak. Apa perannya? Untuk disclaimer ya Pak, untuk Ya. duta genre ini kami diharuskan untuk membuat satu program kerja yang akan kita bawakan ketika kita lulus menjadi seorang duta ini gitu, Iya. atau ketika kita menjabat sebagai duta genre ini Iya. gitu. Nah, kemarin Untung membuat program kerja Selangayot, Sehat Edukatif Remaja Aceh. Apa tadi Selangayot itu program sendiri itu bukan? program sendiri Pak. Selangayot. Selangayot itu bunga selanga, bunga Aceh, khas Aceh, dan saya gabungkan dengan yot bahasa Ya. Inggris juga. Jadi Jadi- namanya Selangayot, Sehat Edukatif Remaja Aceh. Sehat Edukatif Edukatif Remaja Remaja Aceh. Aceh. Itu merupakan program kerja yang berfokus terkait tentang kesehatan reproduksi nih Pak. Udah dijelaskan juga sama Pak Prana bahwasanya Aceh ini sudah menduduki peringkat ke-7 nih Pak secara nasional dengan prevalensi stunting tertinggi. Dan ini sebenarnya bukan prestasi yang bisa kita banggakan, akan tetapi ini adalah sebuah permasalahan nih Pak, yang harus dari sekarang kita mencari solusi gitu. Oleh karena itu saya hadir nih Pak dengan membuat program kerja Selangayot, yang dimana Selangayot. saya akan memberikan edukasi, pengetahuan, dan juga bermain bersama anak-anak terkait tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, pencegahan akan pernikahan dini, dan lain sebagainya. Seperti itu Ya. Pak. Selama di Subuh Salam itu kemana saja setelah melakukan kegiatan-kegiatan Selangayot tadi? Untuk Subuh Salam sebenarnya saya masih sekali melakukan Baru kegiatan sekali. Selangayot itu di SMA Negeri 1 Simpang Kiri. Tapi untuk karena kan saya stay di Banda nih Pak. Oh, di Banda Jadi ya. saya ya. melaksanakan program kerja saya ini tuh di Banda Aceh dan Aceh Besar. Di mana saya sudah ada turun ke panti asuhan juga dan sekolah rakyat, ada juga ke rumah pemulung Aceh. Di situ saya memberikan edukasi kepada anak-anak terkait tentang kesehatan reproduksi. Ini kan di Subuh Salam nih sekarang, ya kan? Tentu ada program nggak besok-besok atau bagaimana? Untuk programnya tetap sama Selangayot, Ya, di mana nanti saya akan turun nih Pak. Di mana sekarang tuh untuk sebelum pergi ke Banda Aceh lah gitu? Ya, untuk sekarang kami ada kolaborasi juga dengan Forum Genre Subuh Salam, di mana kami akan turun ke beberapa sekolah yang ada di
Sebul Salam, salah satunya SMA Negeri 1 Simpang Kiri, Pak. Alma mater kita ya. Nah, itu pertama ya. Jadi inilah Untung Surapati. Pemirsa, dengan kiprahnya, dengan perannya sebagai duta genre, tentu sangat kita support. Jadi kita dukung bagaimana profil, apalagi melihat profil dari Untung Surapati tadi, ya apalagi sekarang udah kedokteran ya. Jadi sudah cocok rasanya. Jadi kedokteran kemudian menjadi duta genre. Baik, karena ini sudah panjang cerita, ya kan? Apa pesan daripada duta genre Untung Surapati? Untuk remaja nih, Pak. Ya, Untuk teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada, dari Singkil sampai ke Banda Aceh Sabang, buat teman-teman semua, masa muda adalah masa untuk bertindak berani. Hari ini adalah masanya dan kita adalah generasinya. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena sejatinya teman-teman, kegagalan yang kita dapatkan di awal percobaan itu adalah sebuah guru yang terbaik. Dan kebanyakan remaja saat ini, Bapak, takut untuk mencoba karena mereka takut akan gagal. Padahal sejatinya itu tidak ada orang yang sempurna di langkah pertamanya. Jadi diperlukannya langkah-langkah berikutnya untuk mensukseskan langkah pertama tersebut. Jadi buat teman-teman, jangan pernah berfokus kepada satu kata kegagalan, tetaplah fokus pada diri teman-teman sendiri. Dan kita di sini adalah makhluk sosial, teman-teman. Jangan hanya berfokus kepada diri kita sendiri, tetaplah memberikan dampak kepada orang lain gitu. Jadi kayak sekecil apapun nih Pak, tindakan yang kita lakukan itu memiliki dampak yang besar nantinya. Sekecil apapun suara yang kita aungkan, itu akan memiliki gema yang berarti nantinya. Jadi buat teman-teman sendiri, mari kita sama-sama menebarkan virus-virus genre ini di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari saya sekian, Pak. khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, seperti itu. Sebaik manusia bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin pesan dari Ketua IPKB. Baik, Pak Jenal, pesan dari kami DPC IPKB Indonesia Kota Sebul Salam yang terdiri dari 14 aparatur sipil negara dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga. Kami mengajak masyarakat, terutama remaja, karena remaja paling tinggi nih jumlah populasinya nih Pak. Kami mengajak ayo untuk ikut kegiatan duta genre, kegiatan PIKR, lalu kegiatan forum genre, sehingga di situ banyak informasi-informasi yang didapatkan sehingga merubah perilaku ataupun pola pikir dari masa labil ya bisa menjadi yang lebih baik, jangan sampai terjerumus. Kuncinya adalah kita sama-sama kita cegah stunting. Jangan sampai nanti kita dipimpin oleh generasi stunting ke depannya. Makanya mudah-mudahan generasi kita berkualitas, semuanya harus berencana. Remaja juga berencana, makanya namanya adalah genre, generasi berencana. Mudah-mudahan Kota Sebul Salam bisa melahirkan seperti mereka-mereka ini. Amin ya Allah. Mereka ini ada masih muda, dokteran, ada IPKB, ada PNS, dan juga sudah luar biasa S2 ini, S2. Insya Allah istrinya pun mau strata 3, doktor. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan tercapai. Amin ya Allah. Nah, kami dari Diskominfo mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah hadir bersama kita. Semoga Kota Sebul Salam melahirkan genre yang terbaik, generasi berencana untuk Sebul Salam. Oke, genre. Salam genre. Salam genre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.